Persingkian saja karena parut lalak palo. Masalah tempe di rumah makan, pengana makan. Itu. Kini diisi rohaniah dulu jo pengajar, beko kita isi pula nasi untuk jasmaniah. Setuju tu? Nah, dia seimbang tak balik salah. Yang kedua, hidup adalah ujian. Nah, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di rumah makan yang sangat istimewa ini, kita sama-sama melakukan silaturahim di antara kita, tentunya dengan harapan mendapatkan redha dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan insya-Allah seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, seluruh aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan pada pagi ini, insya-Allah mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita Allah berikan pahala sebagai bentuk jaminan ampunan kepada kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebab itulah kegiatan-kegiatan yang seperti ini sangat penting. Sebagaimana selalu kita sampaikan, kita tidak hanya sekedar mengisi rohaniah, tapi kita juga mengisi jasmaniah. Atau kita tidak saja mengisi jasmaniah, tapi kemudian kita juga mementingkan pengisian rohaniah kita. Tepatnya pada saat ini di rumah makan Sakato, Prima Sakato, yang biasanya digunakan untuk pengisian jasmaniah. Makan lama-lama, minum enak-enak. Tapi istimewa pada hari ini, di mana tempat ini kita gunakan untuk pengisian rohaniah kita, pengisian batniyah kita, sehingga ada keseimbangan di mana zahir kita isi dengan makanannya sampai sehat lima sempurna, dan batin juga kita isi dengan bermacam bentuk vitaminnya, pengajiannya, zikirnya, ibadahnya, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan, tidak saja bahagia yang relatif di dunia, tapi dengan harapan memperoleh kebahagiaan yang untuk selama-lama yang kekal di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian selawat diiringi salam. Tak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah rasul, beliaulah sebagai nabi yang mampu memberikan bantuan, memberikan jaminan, memberikan pertolongan kepada umat, kepada kita yang setiap hari mengikrarkan diri sebagai umatnya, dengan harapan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ibu-ibu hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan tentunya kepada ketua kita yang tidak bosan-bosannya selalu menghubungi kita, yaitu Bapak Zul, Pak Haji Zul. Alhamdulillah, beliau merupakan teman bagi kita bersama, sahabat bagi kita bersama, keluarga bagi kita bersama, panutan bagi kita bersama, yang barangkali setiap bulan kita bergiliran melakukan pengisian rohaniah kita, baik di rumah satu ke rumah yang lain, di tempat yang satu ke tempat yang lain, tapi istimewa pada hari ini yaitu kita melakukan kegiatan rohaniah ini di rumah makan yang sangat istimewa ini. Semoga Allah memberkahi tempat ini, melimpahkan rahmat di tempat ini, dan mensukseskan segala usaha di tempat ini, dan melariskan segala yang beliau jual di tempat yang berbahagia ini. Amin. Yang ya Rabbal Alamin. Seluruh keluarga besar kita semua yang berhadir dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita berpedoman kepada ungkapan seorang ulama besar dari Imam Qushairi. Beliau mengatakan, guru daripada Imam Qushairi ini yang bernama Al-Jalali, beliau mengutarakan ungkapan ini di dalam kitab Risalah Qushairiyah. Apa kata beliau? At-tauhidu mujibun yujibul iman. At-tauhidu mujibun yujibul iman. Tauhid itu mempelajari tauhid, mengamali tauhid, mengimani tauhid itu adalah tujibul iman, diwajibkan oleh iman. Setiap kita yang meyakini Allah sebagai Tuhan kita, maka yang diminta kepada kita tidak lain adalah kewajiban kita meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Tempat kita melarikan persoalan, tempat kita mengadu, tempat kita minta tolong, tempat kita minta rezeki, tempat kita kembali kepadanya. Sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang kita sembah, dan Allah pula tempat kita minta tolong, tempat kita melarikan persoalan, tempat kita berhajat. Sebab itulah faman la imana lahu fala tauhida lahu. Ketika seseorang tidak beriman, tidak yakin kepada Tuhan, ragu-ragu jo Tuhan, sepelenya jo Tuhan, tidak mengutamakan Allah, sembahyang mereka tinggalkan, zikir mereka lalai, baca Quran mereka lengah, pengajian mereka sami'na wa makubna, tidak serius, tidak kafah, tidak keseluruhan, tapi sekedar saja daripada nak satu. Awak lelah beriman ke Tuhan mengaji silah daripada indah. Awak le sebut orang beriman sembahyang silah daripada indah. Nah, faman la imana lahu, ketika mereka tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atau ragu-ragu terhadap Allah, imannya tidak terlalu kuat, tidak seutuhnya, fala tauhida lahu, maka hilanglah tauhid di atas dirinya, hilanglah kepercayaan pada dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ini terjadi, maka lihat hari ini berapa banyak orang-orang yang kadang-kadang lengah dengan Allah. Mereka tak takut dengan Allah, bahkan lebih takut dengan hantu, lebih takut dengan hal-hal yang lain ketimbang Allah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Terandus Pak Zul tadi, di mana beliau sampaikan, awak kadang mata yang dia gila Tuhan lebih banyak menceli api ketimbang menceli suami. Itu kenyataan hari ini.
Di mana kadang-kadang bini ko lagi laki yo di samping yo mato kapi yo. Kok laki di sebelah kadang-kadang. Kok banyak kadang orang menelpon ambo buya. Ba caro bini ambo ko buya. Lebih cintonyo kapi daripada kambo. Kata ambo suruhnya balaki do api itu nyo. Nah, kenapa begitu? Ini HP, ini kalau kita tidak hati-hati, tidak kita waspada, kita tidak mengontrolkan diri, tidak punya filter dalam memakainya, maka bisa terjadi HP itu akan membawa kita ke neraka. Tapi kalau pandai kita dengannya, juga insya Allah HP juga bisa mengantarkan seseorang ke surga. Tinggal di awak, karena HP ini senjata. Tinggal awak menggunakan senjata itu untuk atau lading diaji oleh keluarga, bisa lading untuk membunuh orang, bisa juga lading untuk merambah parak. Kalau orang dan dibunuh, orang tu mati, tapi masuk penjara menderita sengsara sampai selamanya. Tapi ketika lading yang diaji cie, kemudian kita asah, kita rawat, kita rambah parak, paraknya berasi kita tanam, tanamannya kemudian panennya kemudian dapat piti, kemudian awak bahagia, awak dan mendapatkan nikmat daripada Allah, maka ternyata lading yang sekecil itu bisa mengantarkan kita hidup bahagia, bisa menyehatkan badan kita, bisa membahagiakan keluarga kita, bisa menyekolahkan anak kita, bisa mensukseskan urusan kita. Padahal bentuknya seketek, bentuknya kecil, bentuknya sepele, tapi bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan reda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah tinggal kita memakainya, tinggal kita mengamalinya, tinggal kita merenunginya. Allah tidak banyak-banyak titip kepada awak. Diagi mata dua, diagi telinga dua, diagi lubang hidung dua, diagi muncung cie, diagi tangan dua, diagi kaki dua. Tidak banyak-banyak. Bayangin kalau diagi mata tiga, dua di muka cek di belakang, apa bentuk kira-kira? Diagi lo telinga ampe, dua di atas, dua di bawah. Atau diagi lo tangan 6, 5 kali letak lain. Allah luar biasa, yang sangat luar biasa. Dia agihnya cukup, tinggal awak menggunakan. Untuk telinga banyak-banyak dagi dua saja kadang kurang mendengar. Pengajian awak nak teluk mendengar, ceramah awak teluk mendengar, mengaji awak nak teluk mendengar. Dua dagi baru. Lei tak bisa awak manfaatkan. Ba'alo kira-kira kalau dagi 8 telinga. Begitu juga apa yang dia Allah berikan kepada kita. Faman la imana lahu fala tauhida lahu. Ketika mereka tidak beriman, maka lenyaplah di atas dirinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu baru. Yang kedua, wal imana mujibun yujibu syariat. Di mana iman itu wajib, beriman itu wajib. Yakin ke Allah wajib, yakin ke Nabi wajib, yakin ke Al-Quran wajib, percaya hari kiamat wajib. Siapa yang mewajibkan itu? Supaya yakin kepada Allah, supaya yakin ke Nabi, yakin kepada syariat-syariat Islam. Siapa yang meyakinkan? Yujibu syariat. Yang mewajibkan semua itu adalah syariat. Nanti akan kita bahas. Ini yang kedua. Faman la syari'ata lahu fala imana lahu wala tauhida lahu. Ketika mereka tidak bersyariat, hidupnya sembrono, peraturannya ndak ada, maka hidupnya sembarang. Fala imana lahu, maka hilanglah iman dari orang itu. Wala tauhida lahu, maka lenyaplah tauhid daripadanya. Apa maksudnya? Ketika syariat tidak ada, ketika peraturan tidak ada, ketika hukum tidak ada, maka orang itu sama hidup je hewan. Haratonyo, harato orang, haratonyo, kerambi orang, kerambinya, para orang, paraknya, bini orang. Nah, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka nak ada iman, karena mereka nak ada tauhid. Nyo merasa nak ada kamaturnya. Pokoknya yang nampak di mukanya selesai. Hidupnya untuk makan, makannya untuk hidup. Berbeda aja awak. Hidup makan awak untuk hidup awak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka yang golongan yang sebelah tu, hidupnya untuk makan, makannya untuk hidup. Sehingga 24 jam pengananya makan lalu tak ciri beranak, pengana makan lalu tak ciri beranak. Nyo tak tahu apa itu mall, tak tahunya apa itu rumah makan, tak tahunya apa itu haji, tak tahunya apa itu masjid, tak tahunya apa itu apa saja. Nyo yang tahu makan. Calik kambing, tak usah jauh-jauh, kambing sajalah kita calik. Kambing
Dibawa ke para, mbek. Dibawa ke pasar, mbek. Didabihnya oleh jelas pisau tajam mengkilik aku dan dabih yang kata kambing, mbek. Protes ke kambing, enggak. Kena muda bila pokoknya negara hidup, enggak. Pokoknya bahasanya mbek. Ketika kambing itu kita lagi makan, hanya ndak ada mbek dia. Kenapa? Karena hidupnya untuk makan. Otaknya ndak ada berfungsi. Berfungsinya hanya untuk makan. Ketika manusia hilang tauhid kepadanya, hilang iman kepadanya, hilang syariat kepadanya, maka mereka tak jauh beda dengan golongan tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasyari'atu mujibun tujibul iman. Wasyari'atu mujibatun tujibul adab. Yang ketiga, wasyari'atu, syariat itu mujibatun, wajib. Mempelajari syariat, mengerti syariat, mengikuti syariat, mendengar undang-undang syariat, itu wajib kata awak. Kenapa? Tujibul adab. Siapa yang mewajibkan itu? Adab. Nah, paman la adab lau fala syariata wala imana wala tauhida. Ketika kita tidak ada adab ko akhlak. Sopan santun kecil orang kini. Ketika akhlak awak ndak dole, ketika adab awak nak dole, ketika tata krama awak nak dole, maka hilang 3 perkara di hati awak. Yang hilang syariat. Yang kedua, iman. Yang ketiga, tauhid. 3 ko nado arati le, kenapa akhlak nado? Karena itu adab itu di atas segala-galanya. Alim awak adab nado tu artinya. Hebat awak akhlak nado hilang sadonyo. Karena marwah daripada segalanya adalah adab. Kalau boleh ambo contohan ibu-ibu japa ambo sadualanyo. Tauhid itu umpama cara hidup. Tauhid cara hidup. Hiduplah cara tauhid, aman. Lurui ndak ka menggaduh orang, ado syukur ndak masalah. Lurui, tagak dulu alif. 2, syariat, tata cara hidup, peraturan hidup. Ko para awak, ko para orang, ko ratu orang, ko peseko orang. Kalau itu dijalankan, nak ada orang ke bercakap doh. Kok kini deh orang kan suka menggaduh. Ala doh dia awak katu dulu barang orang. Kecil pepatah kini, nampak anak awak takkan anak, nampak anak orang takkan anak awak, nampak bini orang raso-raso bini awak. Aku nangka menggaduh tu. Aku nak menggaduh. Kenapa? Dikarenakan peraturan dado di jalan gadang tua. Kalau indah ada peraturan aco to belantak. Aco orang mati di sinan. Aco orang bercakap di sinan. Aco orang heboh di sinan. Kenapa? Peraturan jalan besar tidak dipakai. Sehingga oleh pemerintah diletakkan 3 lampu. Peraturan. Ketika ada simpang, ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Kok merah, berhentilah. Jangan nyelonong. Belantak pasti. Kok kuning, remlah hati-hati, jangan langsung. Pasti ada hal-hal di muka. Kok hijau, taruhlah aman tu. Hidup ada 3 lampu. Kok dia haji lampu hijau, taruh. Berarti nak ada kamu mengaduh. Nak ada yang kamu usik. Nak ada yang kamu bertanya dah. Berarti barang-barang halal tu. InsyaAllah aman. Kok kuning, hati-hati. Bisa saja orang punya. Bisa saja ada yang punya. Bisa saja diceli orang. Bisa saja diintai orang. Berarti ada yang punya. Ada tentu barang awak. Direm dulu. Celik-celik kiri kanan dulu. Dan langsung. Yang lampu merah. Jangan cuba-cuba. Langsung diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 3 lampu. Nah, 3 ini kalau boleh ambil contohan umpama tanah, umpama tanaman, umpama pagar. 3. Contohnya. Tauhid umpama tanah. Syariat umpama tanaman. Tasawuf atau adab umpama pagar. Coba ibu-ibu dan bapak pikiran. Awak punya tanah. Tanaman dah ada. Pagar dah lo ada. Untuk tanah banyak. Untuk tanah laweh. Untuk pusaka banyak. Tapi hasil dah ada. Yang ada di sinan babi beranak. Ular bercucu.
cipasan berkamanakan tinayo orang sekampung, sehingga dengan hal itu awak tidak menjadi manfaat, hanya menjadi beban bagi diri awak dan menjadi beban bagi orang lain. Pajak kan dibayi, awak dibaca orang, dosa tiba gara-gara awak. Kenapa? Hanya punya tanah, tapi tanaman dah ada loh. Lalu kemudian ibu ada tanaman, le bersyariat, le satu mengaji, le satu tiap bulan, le diundang guru, le di tengah kaji, syariat namanya. Ko haram, ko halal, ko boleh, ko tidak, itu tanaman. Berarti tanah ibu Allah ada manfaat lah ditanam tanamannya. Tanaman yang elok, tanaman yang berhasil, tanaman yang baik. Tapi ingat, tidak sekedar punya tanah, tidak sekedar punya tanaman, tapi ibu setelah punya tanah, setelah punya tanaman, maka biar aman tanah tu, biar aman tanaman tu, harus dipaga. Kalau tidak dipaga, musuh banyak masuk ke dalam. Malam ada babi, siang ada kambing. Jadi banyak dipaga. Kalau lah dipaga, seluruh makhluk tahu barang tu tidak boleh masuk. Tak boleh tak boleh masuk. Makanya pagar tu adab. Kalau lah dipaga, insya Allah tanaman berbuah selabiknya, nak ada menggaduh. Tanah pun subur aman, tak ada nan kamusi. Maka yang punya akan dapat hasil 3 bulan sekali. Berarti awak hidup harus 3 punya ilmu. Punya ilmu tauhid, yakinlah ke Tuhan. Nak ada nan kamu menolong awak hanya Allah. Yang kedua, punya syariat. Le ditanam syariat di agama. Le semayang, le puasa, le mengaji. Nak ada musi orang, nak ada mengecil orang, nak ada eboh je orang. Kok balaki orang, balakilah. Kok kaya orang, kaya orang. Kok kadang-kadang kan awak kan suka musi kadang-kadang. Orang kaya, awak eboh. Orang membangun, awak dalam lalu. Orang boleh oto, awak kadang sakit paui. Orang balaki cele, awak tak kaji pingsan seorang. Yang tak manga-manga je awak kan nih. Itu suka musi. Berarti pianggang namanya tu. Kalaulah pianggang, berarti minyak semprot perlu dibeli. Untuk apa? Untuk membunuh pianggang. Apa minyak semprotnya? Akulah pengajian-pengajian kini. Diisi pengajian, disemprotlah kepala awak, disemprotlah hati awak, disemprotlah diri awak, sehingga pianggang yang tadi masuk di rumah hilang. Pianggang yang bersebut di jalan hilang. Pianggang yang bersebut di pasar Patang hilang. Pianggang yang bersebut di pariwisata Patang lenyap. Tapi kalau tidak awak semprot, pianggang kau lama. Masuk ke telinga, masuk ke mata, masuk ke tangan, masuk ke muncung. Sehingga maka tanaman tu pun suburnya, rancaknya, hasilnya indah rancak. Umpama buah kui ini licin mulus, rancak baun di luar, dikubak ternyata ulek 50 di dalam. Kecewa tak nak membeli tu? Nah, hidup awak begitu juga. Biarlah bantu awak buruk tak aku kan ada rancak, nampak dah boleh dah. Ada rancak dah. Jadi mana ada rancak le? Dulu jadi baca. Kalau dulu jadi baca. Apa Pak Zul ambo kau dulu waktu bersebut ambo tahun 2002 gagah kau. Kini mohon maaf. Biarlah buruk tak awak kini kau termasuk ambo kan tak gagah benar ambo kini le dah. Tapi yang penting manfaatnya. Coba kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati kita sebelum kita beriman kepada Allah. Artinya cari batang pisang. Dia ada batang pisang sebuah. Cari batang pisang buah. Batang pisang tu ibu sabalun berbuah pantang mati. Yakinlah. Ditabang di atas, tumbuh keluar. Ditabang di bawah, tumbuh keluar. Ditabang di bawah mana? Tumbuh keluar. Dibongkar, dicampak, bertuneh balik. Pantang mati batang pisang tumbuh. Ibu pangannya yang nyondak ke mati. Mati batang tumbuh tuneh, mati tuneh tumbuh lagi yang baru. Bilanya mati ketika pisang tu lah berbuah. Kalau pisang tu lah berbuah, kemudian pertama mulakan jantung, mengeluarkan putih, kemudian jadi buah boneh, kemudian masak. Tidak perlu batabang dok. Tak perlu batabang. Ambil saja buahnya. Insya Allah pisang tu punah seorang. Betul?
Ini merupakan kinayah, bahasa yang tidak langsung ikra bacalah, tapi kan minangka disebut alam takambang jadi guru. Awak disuruh beraja ke alam semesta, cari batang kerambi, dari mulai batang, buah, daun, lidi, akar, seluruhnya manintu pi'abihi bermanfaat. Awak nanalah habis bareh 30 ton seorang, awak yang lebih baju sekian bal seorang, awak yang lebih pakaian sekian seorang, manfaat kepada siapakah kita? Apakah hanya bermanfaat kepada keluarga? Apakah hanya bermanfaat kepada tetangga? Apakah hanya bermanfaat kepada masyarakat? Apakah bermanfaat kepada Allah? Allah pertanyakan kita sadonyo dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr. Pamangkan ayat pada Hasyr, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita perhatikan, renungi, introspeksi apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Sebab itulah kata Rasulullah SAW dalam hal kita ini, hidup kita hari ini, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu adan. Bekerjalah kita, beramallah kita, berusahalah kita hari ini untuk dunia kita ini, untuk usaha kita saat ini, untuk kegiatan kita saat ini, seolah-olah kita hidupnya lama masih. Awak nak mati-mati dah. Sehingga usaha yakin, ada piti disimpan tak boros, ada tenaga disimpan tak sio-sio, punya matanya nyo bikin keadilan kepada matanya. Kan hanya berusaha, nyo akan hidup lama, nyo akan hidup sekian tahun lek. Wa'mal li akhiratika, beramallah kamu untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu gadan, seolah-olah besok kamu mati. Kalau itu prinsip kita pakai, ikhlaslah dalam beribadah, ikhlaslah dalam salat, ikhlaslah dalam zikir, ikhlaslah dalam usaha, ikhlaslah dalam bermacam-macam. Kenapa? Awak merasa hari ini bisa kita ibadah, besok alun tentu. Hari ini bisa ngaji, besok alun tentu. Cari kawan awak yang sama seperjuangan merangkik ke Mekah. Sekian orang kapatang, kini tinggal seorang, kini tinggal sebanyak kolek. Betul? Bayangin, cek dan sui, cek dan sui. Kapatang galak-galak, kemudian nyo berangkit. Kapatangnya galak-galak, kemudian nyo berangkit. Kapatangnya galak-galak, kemudian nyo berangkit. Dari sekian tinggal sekian. Ini akan terjadi kepada giliran kita masing-masing. Awak lun tahu tanggal bara berangkit. Awak lun tahu hal bilo berangkit. Awak lun tahu cara awak berangkit. Tapi dipastikan semua awak mati. Betul kata Bapak Haji kita tadi. Kita introspeksi hari ini. Kita isi diri awak. Bagaimana usaha-usaha kita tidak hanya untuk di dunia yang jangka pendek, tapi usaha-usaha awak bisa menjadi jangka panjang untuk akhirat. Karena di mana pada hari itu wala adlun wala syafa'atun. Nak ada bantuan le, nak ada tebusan le, nak ada penolong le. Haratolah nak ada berfungsi le. Rumah nan rancak lah tinggal, bini lah rancak lah tinggal. Nak ada le nan satu jo awak, nak ada yang kamu bantu awak. Hanya amal kita lah sebagai the best friend, teman yang terbaik dengan kita. InsyaAllah semua yang berhadir pada hari ini. Inilah cara Allah lewat ulama mengajarkan kita cara hidup. Dalam konteks itulah pada hari ini, dalam waktu yang singkat ini, ingin saya sampaikan 4 perkara konsep hidup. 4 perkara konsep hidup, sehingga hidup awak mendapatkan reda dari Allah. Apa konsep yang pertama? Hidup adalah ibadah. Ini pertama. Hidup adalah ibadah. Ketika seseorang hidup merasakan diri hidupnya ibadah, dia ikhlas. Tak penting kaya, tak penting sehat, tak penting sakit, tak penting rancak, tak penting buruk, dan penting lain hidup. Sehingga dengan hidupnya dia bisa beribadah, dia bisa berubudiyah, dia bisa beramaliyah. Kenapa? Boleh kamu katakan awak hidup rancak jo buruk. Kalau hidupnya rancak, wajah rancak, laki rancak, oto rancak, pitih rancak lo banyak, awak ndak nyaman tu doh. Yakinlah ndak nyaman. Rancak bini awak keluarnya ke Padang 2 jam terlambat awak cameh. Kamalah wa rumah awak. Kata-kata sebentar telefon. Tak masuk awak cameh. Awak telefon sampai 10 kali dah masuk. Kamalah pajaban. Ini dah berselingkuh lo nyo. Alun ngama alun tentunya bini berselingkuh tu doh. De oto nak ado nyo terlambat. Awak nak curiga. Cuba bini awak buruk.
Kulitnya hitam, giginya warning, badannya kurus. Ha? Kama kapaya ada cameh dah. Kau pekan baru nak pulang dah ada. Woi. Itu bedanya. Ha? Kalau awak buruk kama pai. Nak kamu ngadu jangan orang kucing berfikir kamu ngadu. Ha, contoh, kalau rancak bini, modal kadang lo. Kok belanjanya ke mall rancak dinyo. Lipstick yang harga 250.000 ke 7 dinyo. Yang di bawah nak muah. Kok pakaian yang rancak, kok terompaan yang paling tinggi. Pokoknya yang mantap-mantap. Kalau bini buruk, lawak muhjonyo. Baju second jadi pada telanjang nak baju. Jadi makanya ambo sering mencontohan, kok cari bini, jangan cari yang rancak-rancak. Modal kadang. Kalau cari bini yang tua-tua gigi lompong tu banyak tu. Ndak, itu ndak barang modal. Pepsodent dah pengguna le dah. Gigi lompong. Apa nak kali gosok gusi. Itu cek keuntungan. InsyaAllah Pepsodent tak perlu. Pasta gigi tak perlu. Oh kau badak. Tidak perlu lah. Apa nak kali badakin? Ha? Lubang sana lah. Ha? Dibalik kat balian tak balik gigi baru. Jadi diminta gigi beli baru. Pasang gigi baru ke bengkel lah. Tapi istilahnya nak gadang mana modal. Kok dipasang pun gigi baru, kok ayam singgang dah teluk le goyangnya. Jadi kalau bini rancak-rancak takah kok, aku baik kok. Kadang modal. Makanya aku pesan ke kawan-kawan ambo, besok cari bini yang kurang modal sajalah. InsyaAllah posisi aman. Nah, dalam konteks itulah, jadikan hidup awak ibadah. Kalau ibadah kita ni hidup ikhlas adonya bu. Awak dah kairi je orang kayo sebelah dah. Awak dah kairi je laki orang limo dah. Awak cik laki lah masih alo limo ke kira. Itu contoh kah? Dah biasa sajalah. Biasa sajalah. Cik. Bersintian saja karena parut lalapa lo masalah tempat di rumah makan pengena makan. Nah itu kini diisi rohaniah dulu jo pengajar beko kita isi lo nasi untuk jasmaniah setuju tu. Nah dia seimbang tak balik salah. Yang kedua, hidup adalah ujian. Nah yang kedua, hidup adalah ujian. Kenapa kita berpedoman kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi qati'ah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ma yazalul bala', cobaan itu akan senantiasa. Bala itu akan senantiasa datang bil mu'minina wal mu'minat. Sinkron kepada orang-orang yang beriman. Bala itu selalu bersahabat jo orang yang beriman. Bala itu selalu badosana jo orang-orang yang kuat iman. Awak rajin semayang rematik keneng, awak rajin semayang kadang pengantuk, awak rajin semayang badan sakit, awak rajin semayang laki nak pulang, awak rajin semayang bini dan orang. Itu musibah. Kenapa? Orang yang tak rajin semayang nak kata uji Allah. Ha? Kenapa? Ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia kau penjara bagi orang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Orang tak semayang menggalesnya nasi kembang dari cik 5 rumah makan. Awak yang rajin semayang cik kadang tak mau mengki-mengki lah. Mereka yang tak semayang kadang-kadang nak ada laki, tahu-tahu lah 3 anak yo. Awak yang rajin semayang lah 8 tahun menikah sampai kini nak ada punya anak. Ha? Tapi mereka yang tak rajin semayang, aneh kan? Selasa menikah, Rabu lain nak. Tapi lo mengaram nak tahu awak dah. Tak tahulah keluar. Lah tak gaji lah pejabat sebelah. Tapi lo hari pejabat tu dia. Talk share. Yo bana luar biasa. Jadi hati-hati. Kata Nabi, ma yazalul bala bil mu'minina wal mu'minat. Bala itu sinkron, selalu bersahabat.
selalu berdosa nak jo orang-orang yang beriman jo Allah, baiknya laki-laki maupunnya padusi. Kemudian fi nafsihi, boleh jadi terjadi kepada diri awak, jamaah awak, atau awak kita kini kuah. Wa walidihi, atau ke anak-anak awak. Maknya haji, ayahnya haji, badannya kuat tapi anaknya musibah. Terjadi kepada anaknya. Wa malihi, itu hartonya. Usahanya bangkrut, rumahnya terbakar, otonya dicilih orang, kondanya diangkui orang, pusatnya hilang. Wa malihi, hartonya. Hatta yalqallah, sampai nyoba subuh jo Allah nanti. Wa ma alaihi qati'ah, dalam keadaan tidak berdosa. Kenapa dosa nak do? Allah ditebus oleh Allah dosa jo kesabaran selama ko. Bini lari, laki lari, haraton hilang, rumah api, bencana datang, nyo sabar. Maka kesabarannya menjadi maghfirah, ampunan dosa bagi yang ada di nyo. Seluruh dosanya diampuni Allah, sehingga sabarnya bahasaboja Allah dalam keadaan tidak berdosa. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepadaku, wa hum la yuftanun, sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu. Ini dalam ayat yang lain, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dakkah terjadi musibah, dakkah terjadi bencana, dakkah turun bala illa biiznillah, kecuali sado yang terjadi tu jo izin Allah. Wa may yu'min billah, mereka yang beriman dengan Allah, yahdi qalbahu, semua yang terjadi menjadi petunjuk bagi dirinya. Kenapa terjadi ya? Apakah saya salah? Kenapa terjadi ya? Apakah saya berdosa? Kalau berdosa saya perbaiki lagi akan tidak berdosa. Nyo malih salat akan nyo perbaiki salatnya, nyo malih zikir akan memperbanyak zikirnya, nyo malih sedekah akan merajinkan sedekahnya. Seluruh yang terjadi akan menjadi hidayah, petunjuk bagi hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala yang terjadi. Apa yang terjadi Allah sudah tahu. Kemudian wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Nah, ini yang banyak terjadi. Wa minan nasi may yaqulu wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat dalam surah Al-Hajj ini kalau tidak salah ayat 16. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Oh ya, ayat sebalih bukan 16. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Sebahagian manusia atau di antara awak manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi saja, hanya sekedar saja, hanya sepintas saja. Dek kawan semayang awak semayang, dek kawan haji awak haji, dek kawan zikir awak zikir, dek kawan ibadah awak ibadah, dek kawan sedekah awak sedekah lo. Berarti hanya sekedar saja. Daripada awak dibaca orang, pajatule orang beriman tapi tak mau semayang, hanya sekedar itu saja. Menyembah Allah hanya di sepi. Orang yang seperti itu, fa in asabahu khairun in qata'anna bihi, maka apabila ia memperoleh kebajikan, usahanya lancar, pitinya banyak, haratonya banyak, pusakonya banyak, kemudian mereka merasa puas. Alhamdulillah, alhamdulillah, kau dek usaha awak kau dek rajin bakar ajo kau, dok kada rajin mau usaha kau. Nah, nyo menepuk dadole, Wa in asabathu fitnah, tapi ketika dia ditimpa suatu penderitaan, suatu kemiskinan, menggalih ndak laku, pitih tambah seketek, badanlah sakit-sakit, anak banyak masalah, laki banyak masalah, bini banyak masalah, gaji tambah seketek. Pada saat itu inqalaba ala wajhihi, maka dia berbalik ke belakang, murtadnya kepada Allah.
buruk sangka ke Allah. Allah ko, awak le semayang tapi tak kakoi duit awak. Awak le kadang mengaji tapi tak kakoi duit awak. Kurang awak le. Cari pajai sebelah tua, tak pernah ke surau tapi nyo cari ternak kambing kembang, ternak ayam kembang, ternak sapi kembang. Awak cari laki awak ke masjid, anak awak ke masjid, menantu awak ke masjid, awak ke masjid lo tapi hidup susah. Ternak ayam saja awak ke patang 100 ekor tadi malam kan aku punah sadu Allah. Kenapa ya Allah kau timpahan kepada kami, padahal yang tak sembahyang tu tak kau timpahan? Nyo berbalik ke belakang, nyo murtad, kemudian nyo berburuk sangka kepada Allah. Kemudian nyo berbaik sangka, tapi dia suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Maka kasirat dunia wal akhirah. Orang yang seperti itu akan rugi. Tidak saja ruginya di dunia, tapi akan mendapatkan kerugian sampai kiamat. Sebab itulah zalika wal khusranul mubin. Itulah dia kerugian yang sabana-bana rugi. Pitih di dunia tidak ada manfaat, usaha di dunia ada arti, rugi awak sampai kiamat. Itu bahagian yang kedua, hidup ujian. Yang ketiga, boleh. Yang ketiga, kehidupan itu di mana kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Kalau begitu bagaimana sikap kita? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah, sesungguhnya kemudian kehidupan yang akhirat, yang terakhir lebih utama daripada yang ula, daripada yang al-hadok ini. Rumah yang ada kini, usaha yang ada kini, baju yang ada kini, harato yang ada kini, piti yang ada kini, apa yang ada kini, alun mangah-mangah dibanding dengan yang nanti. Dibanding dengan nanti. Tarangnya akhirat bukan listrik yang babayi tiap bulan. Baju yang kita pakai di akhirat bukan yang babali di mall Padang. Makanan yang kita makan di akhirat bukan yang kita makan di rumah makan kini. Kesehatan yang kita terima di akhirat bukan kesehatan yang perlu dicek tiap bulan. Kesehatan awak cali. Dulu waktu masih muda, yang ketujuh minyak wangi. Kini kalau wala tua-tua, yang ketujuh minyak si nyonyong. Berubah minyaknya, jo minyak lah berubah tuh. Dulu minyak wangi, kini minyak si nyonyong. Pada minyak angin, pada minyak gandapura. Kalau enggak minyak kayu putih, aja minyak sajalah berubah tuh. Dulu waktu muda-muda paling suka ke diskotik, dansa-dansi, galak-galak, minum kopi. Kini paling katuju ke apotik. Ke apotik, bukan ke diskotik le, ke apotik pindah. Manga itu obat flu, obat demam, obat prokol. Cek ini, cek itu berubah. Dulu waktu muda-muda paling ketujuh mencari perawan-perawan. Kini lah tua-tua, yang ketujuh perawat. Perawat yang mengiringi awak. Dipapasnya, dipepah kemari, dicek itu, dicek ini. Kau mah pengana dahulu, nak dole. Makanya kalau mau membagi awak, aku sampai bagian. Pertama berajai duit. Dari mana berajai duit? Dari mulai lahir sampai 10 tahun itu berajai duit itu. Tak terus tak indah. Intren dengan bermacam penyakit demam, influenza, batuk-batuk, masuk angin. Keluarlah peraturan posyandu. Dicek anak bareknya sekian, makanannya, vitaminnya. 10 tahun batik. Lalu kemudian Allah di atas 10 tahun. Kemudian dia berusaha hidup. Kalau Allah 10 tahun ke atas, itu namanya pandang hidup. Pandang hidup. Sadomu dia. Tak peduli ayahnya, tak peduli maknya, tak peduli usahanya, yang pentingnya ada. Cari anak-anak awak gini. Kadang ngebut-ngebutan di jalan, daknya pikiran ba'a, kalau nyoba lantak ayahnya, induknya ba'a. Yang pentingnya happy dulu. Sampai bila tu? Sampai 25 tahun. 25 tahun. Setelah 25 tahunnya membini atau berlaki, pegangan hidup.
Barunya berfikir takako lawak lah bini, takako lawak lah laki, takako lawak lah anak. Anak kan dipikir, bini kan dipikir, laki kan dipikir, boros awak nak dole, piti awak lah hati-hati. Itu namanya pegangan hidup. Kemudian sampai bila tu pegangan hidup? Sampai umur 50 tahun. 50. Di hati 50. Bau sahoi duit namanya le. Bau sahoi duit bah. Angok cecek. Kata tuang. Hidup segan mati nak muah. Ada cecek kata. Tu. Makan bakso saja tu bakso ciek, mana boleh bakso tu. Boleh bakso tu. Masuk ke dalam muncul, 2 jam dan cuy dah. Tu ai duit le tu. 2 jam pilin kiri, pilin kanan, opor kiri lah main bola barang tu je lah. Kelepuk ala licin seorang. Amun coroh seorang ke dalam gol ya. Di dalam bapilin opor kate opor ke bawah, panek galang-galang dak ya tolok ancui dah. Paneknya langsung keluar balik kelepuk ke bawah. Disambut lekan nila kelepuk dia opor-opor lekan nila ndak dia cancung muncung ini. Tiba lambaunya sosok. Selesai. Awak nak membeli bakso di Padang, joto minyak sekian, beli piring sekian, ala sekian hari lo di dalam, tahu-tahu diselesaikan lekan kalui. Padahal tak pernah kalui itu ke Padang, tapi dapat makan Padang dan tak kesinan. Nikmat Allah. Cubalah kita pikir. Betul apa betul? Nah, karena itu wal tanzur nafsun makan dapat lihat. Kita perhatikan diri kita. Kita renungi bagaimana hidup bermanfaat. Kemudian zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Nah, ini yang dinamakan kehidupan dunia yang relatif. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap kemauan-kemauannya. Apa yang kita inginkan, cinta kepada apa yang kita inginkan. Rumah besar, motor besar, bini. Itu pokoknya itu dunia. Minan nisa, cinta kepada perempuan yang cantik-cantik, yang rancak-rancak. Pada cantik kan relatif bu ya, betul bu? Cantik kau relatif. Ibu-ibu kau dulu yakin mau nak dan buruk tak kini kau dah. Rancak sadunya. Apa-apa tak kau je. Dulu waktu bujang-bujang nak dan tak kau peyot kau dah. Yakin mau rancak ganteng-ganteng dulu. Tapi ternyata relatif. Cantiknya lah hilang, gantengnya lah habis. Ambil lah anak masing-masing. Tinggallah siso-siso umpama kerambi ampasnya oleh dewak kini. Kalau lah tinggal di ampas kau, dicampaan di batang buluh, mati buluh. Dicampaan di batang asam, layu asam. Dicampaan di batang lado, merengeh lado. Aku lawak kini gua. Umpama kecil, siso-siso aku. Ibu, bako taman naman to serius ya. Ibu walaupun mandanga tapi bisa dinikmati ananado di buko. Ambo ba acara mansuy. Tidak mungkin sampai cara makan pisang. Nah, Masya Allah. Kita pending sebentar lo. Sedang lasuh kau nak. Lanjut. Walaupun awak siso-siso aku. Nah, kau dah tersiap kuncinya. Biarlah awak siso-siso aku. Tapi umpamu tadi racun. Runduk. Sangat besar pengaruhnya. Sangat besar manfaatnya. Dirunduk rumput mati. Ala mati rumput manajak lah. Lasuh. Awak pembuka jalan. Dek ado awak maka adonyo. Dek takaku awak maka menjadinya. Berarti jaso gadang dia awak. Karena jaso awak gadang. Kata baru. Le tahu ibu jo baru. Le tahu dah baru. Baru tu dibawa le tukang baru. Magadang baru jo yang membawa baru. Pasti yang membawa lebih gadang daripada yang dibawa. Betul?
Kato si baru. Ingin nih. Jasoi gadang. Separiaman keramdi nyuareh ke bawah. Besantan orang di Pekanbaru sadonyo. Ingin nih. Jasoi gadang. Ditunjuk kepada yang mangkui baru. Gadang. Dosoe lebih gadang daripada hoe. Gadang. Tapi jasoe ngene. Nah, artinya biarlah awak makhluk seperti sekarang, tapi berjasa. Yang kemudian jasa itu akan dikenang tidak saya 10 tahun, 15 tahun, tapi dikenang untuk selama-lama. Meninggal awak atau cucu awak andong den dulu ndeh luar biasa. Elok bana. Mak den dahulu luar biasa. Ternyata ada manin tupi'a untuk selama-lama. Sebab itulah minan nisa, cinta kepada perempuan-perempuan, wal banin, kepada anak-anak. Anak yang sukses, anak yang hebat, anak yang cantik, lebih cenderung awak. Coba cari anak awak ada 2, cik hitam, cik putih. Pasti lebih cenderung hati kepada anak nan cantik tu. Yang putih, yang berasih. Minta belanja 5-10 awak lagi. Tapi anak nan cik aku dah hitam. Minta 10, kadang kurang lo 1000. Padahal ayahnya cik tu. Ayahnya cik. Kalau le beda-beda ayah nak. Ayahnya cik. Tapi hati membedakan. Kenapa dibedakan? Karena memang fitrahnya begitu. Lebih cenderung kepada yang kita inginkan. Lebih cenderung kepada yang luar biasa. Kemudian wal qanatiril mukantara, harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Kadang-kadang ada manfaat. Piti sekian, oto sekian, rumah sekian. Mati awak, tinggal sadonyo. Contoh, awak punya oto, harganya 500 juta. Harga oto. Ditanya oleh orang, oto sia, oto Pak Haji. Lalu tanya ke Pak Haji, yo betul oto Pak Haji? Yo. Sadonyo, ndak. Yang mau oto Pak Haji, cik sampai 2. Cik sampai 2. 5 sampai duduk ampe punya orang, cik punya awak. Berarti oto awak bagi untuk orang. Hanya ateh namo, tapi manfaat untuk orang lah. Untuk orang lain. Harta kita cuma begitu. Kasur seperimbet tempat kita tidur, hanya harta segede badan awak. Baralaweh punggung awak, selaweh itulah tempat awak. Ternyata ibu juga apa? Nggak ada harta yang kekal, nggak ada harta yang sampai menemani kita, nggak ada harta sampai membantu kita. Hanya harta bersama dengan kita. Pamangkana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan. Barang siapa mereka ingin dibantu, ditolong, diselamatkan oleh Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Maka hidup kita dengan hidup yang bermanfaat, tidak saja di dunia, tapi bermanfaat untuk hari esok akhirat. Kemudian singkat saja yang keempat. Yang keempat, hidup itu singkat. Nah, hidup itu singkat. 4. Hidup hanya pendek. Tidak ada orang yang hidup bahkan sebagaimana hidupnya Nabi Adam. Tidak ada orang hidup yang hidupnya sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu. Hidup awalnya dibatih oleh Nabi 63 tahun. Kok ada di atas 63 bonus. Banyak orang hidup hari kini, ada yang masih bersebut 250 tahun, tapi langka. Ada orang hidup hari kini sekian tahun. Ambo punya orang tua, punya nenek di Berandan. Kami asal Kalimantan, pindah ke Berandan sebagian di Malaysia, sebagian di Brunei, sebagian dari Kalimantan. Nenek ambo yang di Kalimantan itu umurnya 170 tahun. Nenek ambo yang di Berandan, induk daripada induk. Nenek kontan daripada ambo, umurnya 127 tahun. Induk ambo baru kapatang meninggal bulan 8 kapatang, di atas 85 tahun, berarti di bawah nenek. Ayah ambo, ayahnya di atas umur 100 tahun, lalu kemudian ayah ambo meninggal dalam usia lebih dari 90 tahun. Hidup yang seperti itu dengan harapan bagaimana? Bermanfaat.
Semua yang terjadi, kematian, kehidupan, illa bi'idhin Allah bisababin, jo sebab musabab. Sebagaimana tadi Abu Danga, tetangga awak ditimpa musibah, bagian tanah datar dia mulai mancur sampai ke Bukit Tinggi. Bahkan masjid Ambo sendiri, Masjid Nur Ilahi, jorong mancur tempat Ambo beraktivitas, juga imbas dengan musibah tersebut. Kamar mandinya hilang, tempat wudunya hilang, rumah orang sabarlah hilang, bahkan anak yang di sebelah masjid pun mati di bawah air. Ribuan orang habis dalam korban tersebut, cuma ratusan orang yang meninggal. Baik yang dia mancur, baik di yang tanah datar, baik di Bukit Tinggi, baik di Sungai Puan dan lain sebagainya. Tapi semua itu hanya merupakan peringatan-peringatan bagi awak yang tak kena musibah. Apa yang terjadi kepada mereka, itu bisa terjadi kepada kita. Cuma begiliran. Awak dia gini, Tuhan mungkin jo cara yang lain loh. Maka sebelum itu terjadi, kembalaan lahum yarji'un. Sebagaimana ayat yang baca oleh Pak Zul tadi, Zahar al-fasadu fil bari wal bari bima kasabat aydin nas. Telah banyak kerusakan-kerusakan di permukaan bumi, calik di laut, di darat, di udara, calik aydin nas, akibat perbuatan manusia. Liyudhikahum ba'dalladhi, kemudian musibah itu Allah rasakan kepada awak sebahagian kecil, sebahagian di Padang kane Pariaman dak, Pariaman kane pada Panjang dak, Panjang kane Bukit Tinggi dak, Bukit Tinggi kane pesisir dak. Sebahagian kecil. Kenapa sebagian kecil? Untuk 3 perkara: peringatan, persekot azab, ujian. Peringatan, la'allahum yarji'un, capeklah kembali Allah. Awak belum tahu bila mati, tak dalam banjir tu, tak dalam musibah tu, tak dalam tsunami tu. Tobatlah. Persekot azab, DP sebelum datang dunal azab al-akbar, sebelum datang azab lebih besar. Kalau ini terjadi, azab kecil, masih banyak yang membantu. Jamaah awak lah mengumpul dana sekian untuk bantuan kepada mereka. Di tempat lain, BKMT juga mengumpul dana 200 juta dan beras 6 ton untuk hal itu. Di tempat yang lain, uang 0,5 miliar, bareh 15 ton untuk hal itu. Masih banyak yang menolong musibah-musibah itu. Tetapi dunal azab al-akbar, sebelum datang azab yang besar, siapa yang akan menolong leh? Siapa yang akan membantu leh? Siapa yang akan menyelamat leh? Maka hati-hatilah, kembalilah kepada Allah. Dan yang ketiga, sebagai ujian. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepadaku, wa hum la yuftanun, sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu? Maka orang yang kuat iman akan intren dengan ujian-ujian Allah. Sabarlah dengan ujian-ujian tersebut. Maka kemudian yang keempat, hidup ini singkat. Singkat bagaimana? Kita bisa lihat dalam surah Al-Mu'min ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un. Kata Allah, wahai kaumku, ini ungkapan Rasulullah kepada umatnya. Wahai kaumku, wahai umatku, wahai saudaraku, wahai sahabatku, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan di al-hayatud dunya, hidup di dunia ini mata'un, singkat, sementara, seketik. Hati-hatilah. Awak nak tahu dalam perjalanan, awak nak tahu bila, hanya sebentar 24 jam. Besok jam yang sama, besok waktu yang sama, jam hanya 2 balik jam. Angau hanya cek naik, cek turun. Itulah hidup awak. Cek naik, cek turun, cek naik, cek turun. Cobalah naik, nak turun-turun, bah kira-kira. Kau nak turun saja, nak naik-naik. Sudah minumnya turun angau. Tak naik-naik lagi. Aku siapa lagi? Naik. Apa naik? Turun taruh. Jadi angok naik, angok turun. Jadi sekali naik, sekali turun. Itu hidup. Dan kita bangga dengan hidup yang hari ini. Hari ini di atas, besok mungkin di bawah. Hari ini kaya, besok mungkin miskin. Hari ini kita begini, besok belum tahu. Betul tak? Maka bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Wa innal akhirata ya darul qarar.
Dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang sabana kekal. Dialah negeri yang sabana-bananya. Nikmat luar biasa, bahagia luar biasa, senang luar biasa. Kok baju kita pakai baju yang dari sutra besok? Kalau boleh masuk surga tu ah. Kalau tidak, boleh itu nasib seorang-seorang. Tidak bisa minta tolong. Abuya, tolong deh. Abuya dia masuk surga. Alutan tu lah. Entah di mana-mana tapi apa besok. Kok masuk surga? Ambo alhamdulillah. Kok masuk neraka? Allahu Akbar. Nah, kemudian apa kata Allah? Qul mata'ud dunya qalil. Ingat, kehidupan dunia ko seketik, sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang terakhir Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 20. Di rumah bisa kita cari masing-masing nanti. Apa kata Allah? A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia, ketahuilah bahwa sesungguhnya bermacam bentuk yang ada di dunia ko hanyalah sekedar permainan saja. Semua yang ada di dunia ko permainan saja. Wajah rancak permainan, laki rancak permainan, piti rancak permainan, hanya permainan. Dengan permainan itu ada orang gembira, ada orang sedih, ada orang bangga, ada orang tak. Namanya permainan. Ada orang sakit, ada orang senang, ada orang sini, ada orang itu. Permainan. Maka jangan terpedaya dengan permainan. Jangan lalai juga permainan. Jangan tertipu dengan permainan. Wala'wun. Hanya sekedar sendagurau. Bahas sendagurau letih banti seorang. Kadang-kadang dengan sendagurau bisa menjadi bala. Bisa bercakap, bisa heboh. Kemudian, wazinatun. Hanya sekedar perhiasan. Cari perhiasan yang ada di awak. Cincin kita punya. Tak kan lama cincin kau dah. Tak lama. Dek adun butuh. Dek masih adonan lain. Dek masih ada pitin yang disimpan. Besok pitin disimpan. Nak dole yang lain. Nak dole laki lah sakit-sakit. Kau mahar kawin dulu. Rela bajua ke padang panjang. Untuk dapat pitin mau bek suami. Ternyata hanya relatif. Allah katakan dalam Al-Kahfi ayat 7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya apapun yang menciptakan di dunia hanyalah sekedar perhiasan. Untuk apa perhiasan itu? Zinatan laha tadi. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji awak, mencoba awak, menilai awak, melihat awak. Siapa di antara awak dengan semua yang ada di awak kini lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian yang keempat, watafakarun bainakum, dan bermegah-megah di antara awak. Cari awak saling bermegah-megahan. Kadang-kadang membesarkan rumah bangga dengan orang lain, memperbanyak harta bangga dengan orang lain, itu merupakan fitnah. Merupakan dosa bagi diri awak masing-masing. Watakasurun fil amwali, yang kemudian saling memperbanyak-banyak harta. Dan kemudian wal auladi, memperbanyak anak, bangga jo anak, hebat dengan anak. Orang bisa saja dengan anak bisa masuk surga, dan gara-gara anak juga orang tua bisa masuk neraka. Nah, kemudian wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah sekedar mimpi saja. Senda gurau atau kesenangan yang menipu saja. Jadi jangan kita terpedaya, jangan kita terpesona, jangan kita terbawa arus. Dalam hal itu, mudah-mudahan apa yang mau sampaikan pada hari ini menjadi renungan bagi kita bersama. Bagaimana dari sisa-sisa hidup awak menjadi sisa-sisa yang bermanfaat untuk hari esok akhirat. Kita melihat ungkapan terakhir dari sahabat Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi spirit bagi kita bersama. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kata beliau, salasatun la tudriku bisalasin. 3 perkara tidak mungkin tercapai dengan 3 perkara. 3 perkara tidak akan mungkin selesai jo 3 perkara. Yang pertama, al-ghina bil munah. Kaya dengan melamun. Tak akan mungkin awak kaya je melamun. Selesai semayang,
gulung sarung, gantung sajadah, duduk di pintu, ayun kaki, kemudian melamun. Haji kalau. Jikalau panjang. Orang sebelah lah kadang rumah. Orang sebelah lah tigoto. Orang sebelah lah kadang usaha. Awak jikalau. Ha? Tidak mungkin bapiti jolamu lamunan. Cik. Yang kedua, wasyababu bil qidabu mudo jo semir. Baapun tua awak nak bisa dipelok ni tau. Kok ka disemir kepala tua, taruhlah kepala bisa hitam. Aku hidung nak kempes. Bibi lah lebar, gigi lah tangga, telinga lah pekak, mata lah kanai. Kok kadang-kadang kan pede ni, dicet rambutnya tua, mudo. Apa? Baramu apa? 80. Abang tu nak bujang apa? Balik. Kepala dan bujang. Aku di bawah abang tu. Kepala dan bujang di bawah merasai batuk bamanggo dah teh bayun di bawah manga tu itu sama nak doa hati tu tidak mungkin kata imam kata sahabat Nabi wasyababu bil khidab mudojo semir jangan. Kemudian yang ketiga wasihatu bil adwiyah di mana sembuh dengan obat atau penyakit bisa sembuh dengan obat. Yakinlah tidak akan bisa sembuh penyakit je obat. Baapun obatnya hebat tidak akan sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Di situlah letak keyakinan awak. Kan banyak orang pergi ke dukun syirik, pergi ke sana syirik. Kelituk syirik ke rumah sakit syirik lo tu. Kenapa? Karena seseorang yakin bahwa di rumah sakit mampu menyembuhkannya. Berarti baik ke rumah sakit, baik kemanapun kita berobat syariatnya. Tapi hakikatnya Allah. Mudah-mudahan dengan kita berusaha kesinan, kemudian Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesuksesan, bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Inilah 4 perkara yang Lambo sampaikan kepada awak bersama dan dari pesan-pesan imam-imam terdahulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan renungan dan bertambah amal ibadah, hidup dalam beramal, mati dalam beriman kepada Allah. Terakhir, hiduplah dibagikan batang pisang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kalau kita tidak mati beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantang kita mati kalau mati dalam keadaan kafir atau munafik, tapi matilah kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Insyaallah kapan-kapan kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من قيد الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب المستغفرين ولوالدينا وأولادنا وإخواننا وأقربائنا ومشايخنا وأزواجنا وأصدقائنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن ظلمنا ووسنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أمكان المسلمين
عما قص لهذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في ديننا وبركة في عمرنا وسعة في جسدنا وسعة في رزقنا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا بر والتقوى ومن الأعمال ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأحوال. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء وسفرنا وآفات المنظر وسوء المنقلب بالمال والآل وأيوبنا يا الله يا قيوم يا رحيم يا كريم يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لك الحمد كالذي نقوله خيرا مما نقول. أعوذ بك من سوء المقيم الصلاة ولا تجعلنا يا الله من التارك الصلاة. اللهم اجعلنا يا الله من المتوفقين ولا تجعلنا يا الله من المتفرقين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعانا نياتنا مقصودنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين آمين. يا الله يا الله يا كريم يا الله يا رحيم يا الله يا أرحم الراحمين. دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sampaikan oleh Ustaz dan terima kasih banyak memberikan kesempatan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi menjadi bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya caranya makan jadi Diskusi aja dulu. Kami siap. makan diskusi kalau. Aku makan sebentar. Diskusi aja dulu. Masalah keberangkatan kita itu Pak, bicarakan juga. Juga informasi Ibu Ar mengundurkan diri. Oh iya. Nama surat ini. Dari ada surat. Ya, urusan operasi tadi. Ada Bapak Ibu, inilah kita makan sampai Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama mengenai Muajah Armaiti ya. Armaiti ko kini betul dia itu daerah. Ini sebentar ko ada yang sore malu kedua untuk bersama dibaca oleh Pak Haji deh, Pak Haji Boy. Dalam surat itu isinya begitu kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk bersama. Katanya masalah telinga, kan? Pendengaran mang itu terganggu. bisa lah ya. Setelah dioperasi. Ya. Kemudian kewajibannya sebagai anggota dalam noko lah diberikan kebenaran tadi restoran.
Dikerjakan. Itu baru tahu semua, inyo mau maaf. Oke, kalau ada kehilapan kekurangannya pada kamu, baca. Dan hatinya, tetap sama awak. Inyo tetap inyo serangai, inyo mengokong ke kebayang awaknya. Tapi komisinya memungkinkan untuk bergabung awak. Istilahnya balik buat banjir, dua ini awak tetap ada di sana. Anak kedua sesuai dengan Sebentar ya, Bu. sepakai bersama katang itu sudah mengumpulkan dana walaupun banyak sakit PN maunya itu katang akan merancang menuju lokasi. Memang bagaimanapun kita mengantarkan ke lokasi yang kita niatkan itu. Jadi itu volunteer pada semua bilo kilo sinan kemudian beko bilo siap baru orang kepai itu bisa kendaraan nanti disiapkan minimal siap to. Bapak tu Pak Haji Ketua, Bapak bunyi tu. Dan aku lah Pak Haji lancar. Apa aja apa? Hah? Apa aja ni? Kalau ada. Jadi, mengenai yang awak rencanakan dulu, termasuk kan pakai baik, ya layak pakai. Itu kan sudah dulu pembicaraan. Tetapi informasi yang awak lebih, tambah lo kan keluar di YouTube atau kawannya mengedit di WA. Kemudian kalau informasi yang ada, memang itu dinamik patang dari atas itulah betul-betul pakaian siapa pakaian nanya pakai anak di YouTube ada lihat nah yang dia ulang sudah buka keluar setelah itu yang masalah Nah, ya jalannya ini kemudian anak DTE. bawaan dan Jawa dan buku nyawa tangga wajib itu tambah cebon nggak mungkin ada yang tambahan. Kalau tak ada tambahan. Itu tentang pakaian sudah berlebih. Banyak misal yang ringan-ringan selain. Contoh, yang dan duit, pol, gas. Jadi yang pakai itu masuk gudang aja ya, kalau buang aja. Nah itu tadi masuknya mobil. Nah itu yang. Bapak Ibu, gini. Sebenarnya pakaian itu kan di luar anggaran. Pakaian yang kita niat dulu adalah pakaian yang ancak, yang layak, yang nggak dipakai dewa. Gitu. Dia boros semua itu, karena itu berbunyi. Kalau ada bagi Bapak Ibu yang ada, ya kita terima. Kalau ada, kalau enggak, ya tetap yang itu sudah menganggarkan dana yang kita matang. Itu minimal itu yang kita antarkan. Nah, pakaian itu kalau dulu kita lanjutnya. Yang penting nih, kadang mesok bisa disewa barang Bapak Ibu. Kadang cuma taruh lapangan di lapangan kadang memakiak. Kalau katakan lapangan kursi dan dapat yang perlu luar di ekspor model karena awak halang itu. Dia awak mesok ini awak ambil cerdas. Artinya bukan awak terima langsung dah. Dia langsung percaya terhadap mesok itu, akumulasi itu. Tapi merasa kalau bagi Pak Ibu yang ada, yang kami katakan ambo sebagai pasamon menerima, kita lanjutnya dah. Ni awak ni hati berdiam. Ni awak kuah, apa kau terserah dia nyolin nanti. Macam ni awak. Di merasa itulah kalau kilonya. Kalau ada kita lanjutkan, kalau bagi enggak masalah. itu semua itu Ya. input dari OTP di ya kok kemantan nomor 2 itu dengan ruko dua kali kalau pakai ruko itu menempel tapi kalau sampai di ini Ya ada salah. Disebut tadi pakai kau di luar enggak ada kan. Awak kan anggaran kau anggaran. Inti ya. Anggaran kau anggaran kan. Jadi kau pakai kau damping ya. Bagian dua entah itu kan. Ada kan walaupun di sini tuh betul ini yang dipakai kau kau balo tuh kan ini lado mah. Dari pakai kau ni do kan Ustaz. Oh ni baik lado. Di bagian do kalau enggak kita lanjutkan sesuai dengan ini anggaran awak lado. Abilo pakai itu loh sekian.
Baca loh, itu kian dulu kayak Anu apa dulu kayak ini. baca. Kan lah keluar berupa kawan dengan mengukuhan. Berupa yang kawan tangguh berupa barang atau dibandingkan barang. Apa itu tuh? Dibalik ke barang-barang. Kalau kemarin Jadi ambon bisa mendelok lagi ya. Kalau pikir rasanya ibaratnya kan mereka nampak malah. Dia nak ibaratnya dewa sepanjang tubuh bayang semuanya. Tapi kalau pikir rasanya enggak anu, bisa aku barang anu. Itu nak jawab itu. Dia sesuai ni lu barang kalian. Kepuan yang bawa kalian. Jadi berasa barang guna pakai biar dulu yang bisa pak langsung di nanto. Misalnya ini kok lah, kalau tisu lah, telur lah, kok boleh minyak goreng, goreng. Jadi ibu tahu itu. Berasa buku barang doang kue. ini Indomie juga. Yang kebutuhan wanita. Iya betul. Atau turun ketat. Iya. Bagi. Indomie aja balik guys. Ini benar. Di Ibu Bendara aja. Bu, jadi yang akan kita beli itu catat boleh 1 telur, 2 minyak goreng. Oke, goreng. Terus apa lagi? Telur, minyak goreng, telur, minyak goreng, Indomie. Softtek. Softtek emangnya perlu juga softtek. Kata Bapak. Softtek. Salah kita salah. Kalau softtek kan yang ibu-ibu Pak, yang bapak-bapak nggak perlu. Terus pampers ikan anak nggak apa. Jadi musuh jadi dek itu bayang-bayang punya badan lah. Ya. Bayang badan lo ikut lah. Nggak usah diperbanyak macam. Iya. Macamnya segini tapi banyak kan lah. Ya 3 itu cukup. Ya minyak goreng. Telur. Ini. Nah, jadi mengenai barang berasuah, tolong menjual kami ibu jangan bela. Waktu ini bawa. Yuk kalau ada mau barang, mau macamnya nggak usah diperbanyak. Kalau usul buat, baju belanja banyak. Hari bangke ni baca ilo. Capek lah. Hari ini hari Minggu. Minggu esok enak. Ada haji dah weh. Ya minggu esok kalau hari Minggu kan kira ni kau itu sebelum mulai reno. Ada yang cari ya. Dia coba minta lagi nong. Kalau tapi dulu mesti Jumat nah, saya dulu Pak Ketua Jumat yang biar ya. Dua hari yang luang pagi. Kasih layang pula bisa. Kalau malah lalu lah. Arya. Kita pertua ya, kita pertua. Kami. Kami suah. Bapak. Yang kami usulkan untuk laki-laki saja yang Oke, itu kami perempuan. hari Kamis lah. Ya begitu. Saya mungkin Apa yang bisa? Bisa ya. Mana bisa aja lah. ya tetap hari Kamis pakai bisa. Kan bisa, nu peluang juga. Aduh adik aku hari kami. Rabu Rabu baik. Đó đây peluang ada siang. Oh, ini peluang loh. Kau kau nak buat apa nama? Tentu ada dari kami. Itu mana bisa. Dah. Rabu dah. Kan ada cak. Kalau bisa kurangan hari kami cuma dari aku apa? Bapak, hanya bapak. Bagus. Rabu. Lebih bagus. Ada. Ya, Rabu. Jadi disepakati hari Rabu. Hari Rabu Bu, apa hari Rabu? Rabu. Apa semuanya Pak? Jam berapa? Rabu ada.
Tadi ragu. Rabu, awak posko market 5 mulai start. Tempat ibu bendahara aja. Dekat bu bendara. Nah, Itu kendaraan apa ini lah? kalau ambil barang mah, tempat barang apa dulu barang. Jadi ibu yang belanja sama Pak ini. Terlalu jauh temannya itu. Dekat-dekat sini aja. Sianan Balanjo. Lah beratua. Baju Jabar aja. Kalau baik sama siapa sampai tak berapa. Pagi, awak ni belum gini tu kapan dong? Ke kumis mata. Gue tak buat. Kita bu. Tak kasih kan? Kemana kan? Kau bukan? Yang balik nama, yang balik mana atau mah? Minyak sama aja lucu. Yang balik Sama kan. Yang lupa ini kan? Bukit Tabu aja lah. gue tak buat lah. Gue tak buat tu ada polisi atau mantan kebenak majamis misalnya orang dua nanti. Majamis tu ayo ini masuk kalau gak kan ya. Majamis bisa yuk anu Lama tuan, gimana Pak Tuan? 9 pagi lah ya. Kira jam Coba kalau sudah sore, rata-rata setiap sore itu hujan turun sekarang. Tapi bagus tadi. ya 8 anak, 8 ya. Oke. Nah, 8 itu. 8. Ini orang ke bayi lain, orang ke bayi. Anak kebaik, nilai kok pada tua. Saya nanti lagi. Laki bayi lah. Yang bayi ada polisi ni. Tukang malian saya lah. Kau saya nanti lagi jadi baik ya. Iya lah ya. Ancak dipastikan supaya waktunya bisa disetting. Lah, mau baca lah. Pak, ancak dipastikan yang baik supaya waktunya disetting. Ya tu kalau gitu, pun itu asal mengeluh kok tempat bayi itu. Misalnya ke bayi Kalau mengeluh kan yang tu tangan orang misalnya kan. Lah kita kaki bayi ini saudara, saya tidak itu tangan. Ya kecuali saya sama Pak ini. Bayi ni siapa ni buat? Bisa. Awak ke sawah. Apa pun yang tu kau datang tu. Ibu datang kau ni kan. Kalau tinggi ke itu kan sadar lagi. Awak minta bayi tu lah. Itu kan insyaallah kan. Aku pun datang ni lah. Cuma tahu itu adalah isu atau isu orang ini. Saya kan dari Rabu baik. Hari Selasa lalu kepastian dari kawan-kawan kena. Ya tahu tu kasi orang kan dua tu je kan. Nama ni tak bisa bayi pun Kalau ini kan bisa ya sebenarnya. Saya nggak bisa Pak. Awak ke sawah. Yang kini yang penting lo ambo Pak Jika awak. Ya. Jadi tak tunggu. Pak Dinas. Pak Ketua, Oke kan? Pak Datuk Is, Jadi gue dah datang di sana. Pak Zul, Pak Dipi kan kan? Pak Zul, terus Pak JP, Pak Yandra, Pak Bayal lain. 5. Cukuplah 5 orang cukup. Pak Jizul ya. Iya. Jadi Pak Ketua, Pak Datuk Is, Mana? Pak Zul, Enam. Pak JP, Pak Haji Saf. 6. 5. Pak Ketua, Pak Zul, Bayal. Pak Datuk Is, Pak Zul, Panas ya. Panas baik. Pak saya diwakili. Dua, tiga, Saya empat, lima, doakan. Doakan. Nah belanjanya Bu, belanjanya di warungnya Pak Zul Kaham aja. Nanti dikasih diskon. Jadi kasih diskon agak gede sedikit. Berarti dua tuh, nak. Kalau barang sih itu bisa. Kita mau barang-barang. Oh, barangnya. Wah ini sudah mulai terhidang ini. Kau tak sesuai tak? Coba. Baik. Dewasan sini Pak. Mulai belanja Senin. Minggu isua, bulan isua di mana cara bersuah anak? Ya di tempat Datuk Is. Tanggal itu nomor berapa? Nanti aja bagi boy kalau di tengah. Masalahnya ada bulan itu Bulan depan itu tanggal 14. Balik. Kamu saya cari dah.
kegiatan, jadi bapak-bapak, kegiatan kita minggu depan bulan Juli itu di rumahnya Datuk Is, Ibu Haja Afrida Mawar, tanggal sampai Balai, Bu. Bisa. Tanggal sampai Balai. Bisa, Bu ya? Tapi dari sana tempat Haja Afrida Mawar. Agus Rida ya belum ya. Ibu Agus Rida. Ibu Agus Rida nggak bisa hadir karena dia wisuda anaknya di Jogja Bu hari ini. Di Jogja ya. Di Jogja sudah. Tak usah lalu. Pesawat kan. Cara di Jogja. Haji, berarti baik ya. Saya pengen berarti tiba-tiba lah satu gini. Karena Hari Rabu tahun berapa itu? Berapa Pak Ji? Hari Rabu. Itu oleh berapa Ji? Yang bilang kebaik ya itu anak orang dia. Iya. Kalau maksudnya kok semoga atau wali itu semoga ya. Hari Rabu tanggal 12. 12 ya. Saya pas berangkat kantor. Saya ketikul 5 jorong. Tikul 5 jorong. Jadi sampai dengan Juli pertengahan masih. Kami memastikan bantuan proyek kemarin sama BPP. Ada yang nggak sadar. Oh ini udah. Gulai ikan sini deh. Ini gulai ikan ini ikan bakar. Yang